Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin antar dulu Isti. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 859, keputusasaan, satu lagi akan datang. Kultivator pedang bernama Ji Xiaojian sudah begitu kuat hingga membuat orang putus asa, dan sekarang, datang lagi. Siapa yang bisa menahannya? Apakah langit akan menghancurkan dinasti Zhou besar? Di lapangan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari dinasti Zhou besar memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Wajah Zhou Fanyu juga sedikit pucat. Satu lagi, siapa yang bisa menahan ini? Ye Guan melihat ke langit dan mengerutkan kening. Apakah aliansi jahat ini benar-benar gila, terlibat dalam pertempuran besar untuk bunuh diri? Mungkinkah dia diincar oleh pemilik Dadao Pen? Pemilik Dadao Pen, di langit, di mana ruang dan waktu terputus, seorang pria parubaya perlahan berjalan keluar. Pria parubaya itu sangat tinggi, dengan pinggang tebal dan dada lebar. Lengannya seperti pilar dan ototnya menonjol. Langkah yang diambilnya dapat mengguncang bumi dan bumi. Melihat orang itu datang, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kultivasi fisik." Zhou Fan mengangguk sedikit, alisnya berkerut dan matanya penuh kekhawatiran. Ekspresi Ye Guan juga sedikit serius. Di dunia ini, budidaya pedang dan budidaya fisik adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan, dan sekarang, mereka telah menemukannya. 1 lawan 2, Ye Guan menatap Ye Qingqing dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Ye Qingqing melirik pria kekar yang berjalan ke arahnya, ekspresinya tenang. Ji Xiaojian mengerutkan kening. "Chang Wu, apa yang kamu lakukan di sini?" Pria kekar bernama Chang Wu berhenti. Dia melihat ke arah Ye Guan di bawah dan berkata dengan suara keras, "Orang ini memiliki hubungan dekat dengan dewa sejati. Saya di sini untuk menangkap orang ini." Ji Xiaojian segera berkata, "Dia milikku." Chang Wu melirik Ji Xiaojian, "Apakah kamu yakin bisa menghadapi kultivator pedang ini?" Wajah Ji Xiaojian menjadi gelap. Setelah bertarung sampai sekarang, dia tiba-tiba merasa sedikit lemah, karena betapapun kerasnya dia menyerang, pendekar pedang wanita di depannya bisa tetap diam dan tenang. Maksudnya itu apa? Meskipun dia merasa sedikit tidak mau, alasannya memberitahunya bahwa pendekar pedang wanita di depannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ji Xiaojian memandang Ye Qingqing, sedikit bingung, dan bertanya, "Mengapa kamu tidak bertarung dengan baik?" Ye Qingqing memandang Ji Xiaojian dengan ringan, "Tidak mudah untuk tampil di sini. Mengapa kamu tidak mencari tempat lain?" Ji Xiaojian tersenyum dan berkata, "Oke." Ye Qingqing melirik Chang Wu di kejauhan lagi, "Kamu ikut juga." Chang Wu sedikit mengernyit, "Apakah kamu yakin?" Ye Qingqing berkata, "Jangan bicara omong kosong." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Tanpa ragu-ragu, Ji Xiaojian berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Chang Wu melirik Ye Guan di bawah, dengan ringan menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya langsung naik ke langit dan menghilang di ujung langit berbintang. Melihat kedua orang suci itu pergi, Yue Zun dan yang lainnya saling memandang. Mengapa semua orang pergi? Masih berjuang atau tidak? Wajah Yue Zun muram seperti air. Di pihak Dazhou, sekelompok orang kuat juga sangat waspada. Meskipun Yue Zun dan yang lainnya tidak sekuat Ji Xiaojian dan yang lainnya, mereka juga tidak lemah. Tentu saja, untuk ranah Open Dao ini, mereka tidak terlalu takut. Citian tiba-tiba berdiri. Dia meregangkan ototnya, lalu memandang Na Yue Zun dan yang lainnya, mengatupkan kedua tangannya. "Apakah kamu ingin bertarung sendirian atau berkelompok?" Yue Zun menatap Citian dengan tajam. "Kamu, Zhou, tunggu saja." Setelah mengatakan itu,
dia langsung berbalik dan pergi. Bukannya mereka tidak bisa bertarung, tapi tidak ada artinya, karena hanya sedikit dari mereka yang tidak mampu membiayai minggu besar ini. Apakah kamu bertarung di sini? Dia tidak mau. Selain itu, dia merasa perlu untuk kembali dan menyelidiki Ye Guan. Karena mereka sebelumnya fokus pada dewa yang sebenarnya, jadi mereka tahu terlalu sedikit tentang Ye Guan. Lakukan pekerjaan dengan baik untuk menyelidiki semua orang di belakang mereka, lalu tangkap mereka semua. Selamatkan diri Anda dari kesulitan menelepon ini dan itu. Segera, Yue Zun dan semua orang menghilang di ujung langit berbintang. Orang-orang kuat dari klan Zhou juga menghela nafas lega saat ini, tetapi segera, wajah mereka menjadi gelap lagi. Karena aliansi jahat pasti tidak akan menyerah. Semua orang memandang Ye Guan. Saat ini, Ye Guan juga mengetahui semua yang terjadi setelah dia koma. Dia terharu sekaligus bersalah atas apa yang telah dilakukan Zhou Fan untuknya. Terutama ketika dia mengetahui bahwa Zhou Fan membakar jiwanya untuknya. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan Da Zhou, tetapi karena dia, Da Zhou terseret ke dalam air. Melihat permintaan maaf dan rasa bersalah di mata Ye Guan, Zhou Fan sedikit menoleh dan tidak menatapnya. Yang dia inginkan bukanlah tergerak, tentu saja, dia tidak banyak berpikir. Meskipun dia memiliki sedikit harapan di hatinya, itu pasti tidak tergerak. Pada saat ini, Kaisar Zhou tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, luka Anda belum pulih sepenuhnya. Mari kita sembuhkan dulu. Aliansi jahat ini tidak akan menyerah. Setelah cedera Anda pulih, kita harus duduk dan mendiskusikannya bersama." Ye Guan sedikit mengangguk. "Oke." Kaisar Zhou memandang Zhou Fan dan berkata, "Ikuti saya." Setelah mengatakan itu, dia membawa Zhou Fan dan langsung menghilang. Ye Guan juga kembali ke menara kecil sambil berpikir. Teruslah sembuh. Di luar, Citian, Dao Jun dan Yuan Xiang tidak pergi. Ketiganya berdiri berdampingan. Citian tiba-tiba berkata, "Kamu bahkan tidak ingin mengatakan apapun." Dao Jun terdiam. Yuan Xiang sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa. Citian berkata, "Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan di belakang Tuan Ye jelas tidak lemah, tapi saya tidak tahu seberapa kuatnya." Dao Jun mengangguk sedikit. Pendekar pedang wanita dengan rok hitam itu sepertinya menyembunyikan kekuatannya. Yuan Xiang mengangguk dan berkata, dia baru mulai bersembunyi setelah Tuan Ye keluar. Citian dan Dao Jun mengerutkan kening pada saat bersamaan. Citian berkata, "Mengapa demikian?" Dao Jun tiba-tiba berkata, "Mungkinkah Anda ingin menekan Tuan Ye?" Citian menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya tidak tahu." Setelah berbicara, dia melihat ke arah Yuan Xiang, "Bagaimana menurutmu?" Yuan Xiang berkata dengan lembut. Dengan kata-katanya, keluarga Ye akan memperbarui keberuntunganku untuk 100 juta tahun lagi. Ini sungguh luar biasa. Sisi lain, Kaisar Zhou membawa Zhou Fan ke mausoleum kekaisaran. Keduanya berjalan perlahan di jalan berkerikil di hutan, dengan pohon bambu bergoyang tertiup angin di kedua sisinya. Kaisar Zhou tiba-tiba bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Zhou Fan berkata dengan lembut, "Lewati aliansi jalan jahat dulu." Kaisar Zhou bertanya lagi, "Apa yang terjadi selanjutnya?" Zhou Fan tercengang. Kaisar Zhou bertanya, "Tuan Ye ini adalah orang baik, tetapi dia memiliki terlalu banyak sebab dan akibat. Terlebih lagi, dia sangat berbakat dan pasti akan berkembang sangat cepat di masa depan." Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Ayah, apakah kamu takut aku akan dilupakan setelah bersamanya?" Kaisar Zhou mengangguk sedikit. "Ayahmu, aku punya banyak orang kepercayaan saat itu, tapi sekarang tidak ada yang bisa mengimbangiku." Berbicara tentang ini, dia memandang Zhou Fan. "Apakah kamu mengerti maksud saya?"
Zhou Fan tersenyum tipis. Mungkin dia hanya merasa seperti teman sederhana bagiku. Kaisar dinasti Zhou berkata, manusia bukanlah rumput dan pohon. Bagaimana mereka bisa kejam? Jangan meremehkan pesona Anda sendiri. Zhou Fan terdiam. Kaisar Zhou secara alami menyadari pemikiran kecil di hati putrinya. Dia berharap Ye Guan akan menyukainya. Tetapi dia tidak ingin dia menyukainya karena dia tergerak. Wanita lebih memperhatikan hal-hal ini. Kaisar Da Zhou melanjutkan, ayah saya meminta Anda untuk datang ke sini karena saya ingin memberitahu Anda bahwa sekarang saya, Da Zhou, telah terikat dengan Tuan Ye ini. Anda menyukainya dan membayarnya, ayah mengerti, tetapi Anda juga harus mengerti. Anda adalah putra mahkota dinasti Zhou besar, dan Anda juga ratu berikutnya dari dinasti Zhou besar. Oleh karena itu, hati Anda tidak bahagia. Kamu bisa saja berpura-pura menjadi hubungan pribadi antar anak. Ayahku juga tahu bahwa kamu tidak ingin mengikat perasaanmu pada hal-hal ini dan ingin lebih murni dalam perasaanmu, tetapi kamu harus memahami bahwa jatuh cinta adalah sebuah hal, masalah antara dua orang. Tapi begitu mereka menikah, maka itu hanya masalah dua keluarga. Zhou Fan terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud ayahnya? Mengapa Da Zhou berjuang keras demi Ye Guan? Alasan utamanya adalah karena semua orang menganggap Ye Guan sebagai suami mertuanya, Zhou Fan. Jika tidak, Da Zhou bisa sepenuhnya menghindari urusan antara Ye Guan dan aliansi jahat. Dan sekarang, jika Zhou Fan tiba-tiba berkata, kamu dan Ye Guan hanyalah teman biasa. Bukankah itu tidak masuk akal? Orang-orang Zhou pasti tidak akan bisa menerima hasil ini. Kaisar Zhou menghiburnya. Jangan terlalu memikirkannya. Setelah Tuan Ye pulih dari cederanya, Anda dapat mengobrol dengan baik. Zhou Fan sedikit mengangguk. Ya, di dalam menara kecil. Pada saat ini, tubuh fisik Ye Guan telah terkondensasi kembali, dan luka-lukanya juga telah pulih sepenuhnya. Ye Guan sedang duduk bersila di atas batu besar. Di sebelahnya ada Ao Qian Qian. Pada pertarungan sebelumnya, tidak hanya dia terluka parah, Ao Qian Qian juga terluka parah. Untungnya, dia bisa berbagi pohon suci alam dan jantung kehidupan dengan Ao Qian Qian. Setelah beberapa saat, Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, lalu menggerakkan otot-ototnya. Semua tulang di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara pop. Kamu melihat tubuhnya dan tersenyum pahit. Tubuh yang dibentuk kembali ini jauh lebih kuat dari tubuh fisik sebelumnya. Dengan kata lain, menghancurkan tubuh fisik berarti semua yang sebelumnya telah diperbaiki dengan sia-sia. Bolaku sakit, keduanya terluka, seolah memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menatap Ao Qian Qian. Untungnya, tubuh Ao Qian Qian baik-baik saja. Saat ini, Ao Qian Qian juga membuka matanya. Ye Guan menghampiri Ao Qian Qian dan berkata dengan lembut, sudah pulih sepenuhnya. Ao Qian Qian mengangguk. Ya, saat dia berbicara, dia dengan lembut menyentuh tubuh Ye Guan, dan kemudian berkata, tubuhmu. Ye Guan Dao, kami hanya dapat memperbaikinya lagi. Ao Qian Qian meraih burung Ye Guan, aku akan menemanimu. Ye Guan memegang tangan Ao Qian Qian dengan punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum, oke. Meski membangun kembali tubuhnya tidak mudah, ia yakin. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, apakah Dazu atau orang lain yang menyelamatkan saya lebih dulu? Xiao Ta berkata, itu ayahmu. Ye Guan tertegun, ayahku ada di sini. Xiao Ta berkata, iya. Ye Guan sedikit mengernyit, lalu kenapa dia pergi lagi? Xiao Ta berkata, mungkin kamu tidak begitu penting. Ekspresi Ye Guan membeku.
Master menara ini menjadi sedikit tidak normal sejak dia diperbaiki oleh Bibi Ye Qingqing. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menarik Ao Qian-qian ke pohon peri. Saat ini, pohon peri telah tumbuh sempurna, dan mahkota pohon menutupi langit dan matahari, yang sangat spektakuler. Dan di pohon abadi ini, sudah ada 29 buah. Dao Lingguo melihat 29 buah. Mata Ye Guan tiba-tiba menjadi panas. Hal ini benar-benar hal yang bagus. Untungnya, pohon abadi ini ada di dalam menara kecil. Jika berada di luar, ia tidak akan bisa tumbuh secepat itu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah untuk membuat pohon abadi ini tumbuh, dia menggunakan hampir semua leluhur spiritual. Tapi itu pasti sepadan. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan 2 buah roh Dao jatuh dari pohon, lalu berubah menjadi 2 cahaya spiritual dan mendarat di tangannya. Ye Guan menarik Ao Qian-qian langsung ke pohon peri, dan wajah Ao Qian-qian langsung memerah. Ye Guan menggunakan domain pedangnya untuk mengisolasi dunia di dalam pohon abadi. Oh, apakah kamu memikirkan wanita lain? Kenapa? Lalu kenapa kamu masih perlu menyimpan 3 poin kekuatan saat ini? Babak 860. 10 Istana Kejahatan. Di suatu tempat jauh di dalam kehampaan, Ye Qingqing berdiri dengan pedang di tangannya. Wajahnya sedingin es seperti sebelumnya, dan tidak ada orang asing yang diizinkan masuk. Pakaiannya menari-nari ditiup angin, dan pedang di tangannya mengeluarkan sedikit suara. Di seberangnya ada Ji Xiaojian dan Chang Wu, 1 lawan 2. Ji Xiaojian dan Chang Wu sama-sama terlihat sedikit serius, karena barusan, mereka telah bertarung selama puluhan ronde, namun mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengalahkan pendekar pedang wanita berbaju hitam di depan mereka. Sesuatu yang sedikit tidak normal. Kecuali alam naik ke langit, keduanya pasti memiliki sedikit lawan di alam penciptaan independen. Lagi pula, mereka sering bertarung di alam naik ke langit dan selalu mengembara antara hidup dan mati. Apakah itu kekuatan atau Taoisme? Itu pasti tidak sebanding dengan mereka yang berada di luar alam independen. Tidak ada orang biasa-biasa saja yang berjuang untuk mencapai langit. Namun, kekuatan pendekar pedang wanita berpakaian hitam di depan mereka mengejutkan mereka. Yang terpenting adalah orang di depanku tidak pernah bertarung dalam pertarungan mencapai langit, karena jika dia melakukannya, mengingat kekuatan lawannya, mustahil baginya untuk memanfaatkan Wuming. Chang Wu tiba-tiba berkata, orang ini belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Ji Xiaojian tetap diam. Mereka berdua mencoba yang terbaik, tetapi mereka masih tidak bisa membuat pendekar pedang wanita ini mengerahkan kekuatan penuhnya. Apakah sekarang nilai memiliki bisnis unik di luar begitu tinggi? Saat ini, Na Chang Wu tiba-tiba mengambil langkah ke depan, coba saya lihat seberapa kuatnya Anda. Setelah mengatakan itu, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu meninju Ye Qingqing dari udara. Ledakan, segel tinju setinggi 10.000 kaki meluncur langsung ke arah Ye Qingqing seperti guntur, dan cahaya tinju yang kuat langsung menghancurkan dunia yang tidak dikenal ini. Pelatihan fisik murni, setiap pukulan dan gerakan mengandung Dao. Caranya sendiri, menghadapi pukulan mengerikan Chang Wu, wajah Ye Qingqing setenang air, dan dia mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pedangnya. Bang, dengan serangan pedang ini, bekas tinju terhenti di tempatnya, dan kemudian retak menjadi bentuk jaring laba-laba. Tetapi pada saat ini, Chang Wu tiba-tiba bergegas ke depan Ye Qingqing seperti sambaran petir, dan kemudian meninju langsung ke wajah Ye Qingqing. Ye Qingqing mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pedangnya. Sesederhana itu, tanpa embel-embel apapun, bang. Ketika pedang itu jatuh, cahaya tinju pecah,
dan Chang Wu langsung terlempar ke belakang hampir 10.000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, dan dalam sekejap mata, sebuah bayangan melintas di lapangan, dan kemudian, kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi langsung menuju Ye Qingqing. Kilatan rasa jijik melintas di mata Ye Qingqing, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke bawah. Ledakan, cahaya tinju lainnya pecah, dan Chang Wu sekali lagi terlempar ke belakang ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, Chang Wu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Qingqing, yang memegang pedang di kejauhan. Tanpa basa-basi, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat dan tubuhnya bergetar hebat ribuan kaki di atas kepalanya. Ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Segera setelah itu, pilar petir hitam pekat tiba-tiba jatuh lurus ke bawah dan kemudian tenggelam ke dalam tubuhnya. Ledakan, untuk sesaat, seluruh tubuh Chang Wu seperti orang yang menggelegar. Seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan misterius, guntur, dan kilat yang menakutkan. Guntur kosmik. Alasan mengapa tubuh fisiknya kuat adalah karena dia telah ditempa oleh kesengsaraan kosmik selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, di bawah pengaruh kumulatif kesengsaraan kosmik, dia telah mampu mengendalikan beberapa kesengsaraan kosmik dan dapat berintegrasi dengan sempurna dengannya, tubuh fisik. Chang Wu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Ye Qing di kejauhan. Guntur dan kilat melintas di matanya. Tanpa basa-basi, dia berubah menjadi sambaran petir dan langsung menuju ke Ye Qing. Pada saat ini, Ye Qingqing tiba-tiba menghilang di tempat, dan menebas Chang Wu dengan pedang. Ledakan, saat pedang itu jatuh, cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan Chang Wu terlempar lagi. Setelah Chang Wu berhenti, dia mengangkat kepalanya dan perlahan menatap Ye Qingqing, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ye Qingqing memandang Chang Wu dan Ji Xiaojian dengan ringan, kalian berdua bisa berkumpul. Setelah mengatakan itu, dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh mereka berdua. Chang Wu dan Ji Xiaojian saling pandang, lalu keduanya menghilang di saat bersamaan. Perang berlanjut, di bidang bintang yang tidak diketahui, aula hitam berdiri di langit berbintang seperti binatang raksasa berbintang. Istana kejahatan, total ada 10 istana jahat. Satu istana adalah yang terkuat dan paling misterius, karena ini adalah istana utama aliansi jahat. Aula di depan Anda adalah aula ke-10 dari alam jahat. Meskipun hanya aula ke-10, aula ini masih ditempati oleh pembangkit tenaga listrik alam pembuka Dao tingkat atas. Di aula, Yue Zun, Evil Po, dan lainnya berdiri dengan hormat. Di depan mereka, duduk seorang pria parubaya. Pria parubaya itu mengenakan jubah tinta gelap, dengan selendang rambut panjang, pupilnya berwarna merah tua, dan ada setetes darah di antara alisnya. Tuan Istana ke-10, Guru Aula ke-10 sedang melihat gulungan di depannya, mengambil pena untuk memberikan komentar dari waktu ke waktu. Yue Zun dan yang lainnya tidak berani berbicara, dan hanya bisa menunggu dalam diam. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, tetapi penguasa Aula ke-10 meletakkan gulungan itu, dan kemudian berkata, 5 alam Kai Dao mengejar dan membunuh 1 alam Sen Dao tetapi gagal. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Yue Zun dan yang lainnya, kamu benar-benar mengejutkanku. Yue Zun dan yang lainnya tampak jelek, dan yang lainnya tidak berani berbicara. Yue Zun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Istana, orang di belakang Ye Guan sangat luar biasa. Master Aula ke-10 berkata dengan tenang, saat Anda bertarung 5 lawan 1, apakah orang di belakangnya mengambil tindakan? Yue Zun terdiam. Sejujurnya, dia juga kaget karena dia tidak menyangka kekuatan tempur Ye Guan begitu menakutkan.
dan dia mampu menahan mereka berlima begitu lama hari itu. Ini keterlaluan. Master Aula ke-10 mengambil sebuah gulungan di sampingnya dan membukanya, lalu berkata, ceritakan tentang pendekar pedang wanita berbaju hitam. Yue Zun buru-buru berkata, saya tidak tahu nama asli orang ini. Saya hanya tahu bahwa dia adalah salah satu bibi Yeguan. Master Aula ke-10 sedikit mengernyit, salah satunya. Yue Zun mengangguk, bibi Yeguan banyak, sekitar 5 atau 6. Master Aula ke-10 berkata, apakah mereka sekuat pendekar pedang wanita berbaju hitam ini? Yue Zun berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, ini agak aneh. Penguasa istana ke-10 berhenti menulis anotasi dan memandang Yue Zun. Yue Zun berkata, saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa pendekar pedang wanita berbaju hitam ini telah berperang melawan banyak kekuatan selama bertahun-tahun tanpa akhir untuk melindungi Yeguan. Rakyat yang dia hadapi saat itu semuanya memiliki kekuatan yang sangat rendah, di bawah level Dao ilahi. Namun, sekarang, kekuatannya cukup keterlaluan untuk bersaing dengan Dao suci. Master Aula ke-10 terus berkomentar, kekuatan tersembunyi. Yue Zun mengangguk, aku juga curiga dia menyembunyikan kekuatannya. Tapi aku tidak tahu mengapa dia menyembunyikan kekuatannya. Master dari Aula ke-10 tiba-tiba berhenti, dan kemudian berkata, Sungai Waktu, sejauh yang saya tahu, Master Jing juga ada di sana. Yue Zun sedikit mengangguk, ya. Master Aula ke-10 tiba-tiba mengerutkan kening. Apakah Master Jing itu orang di belakang Yeguan? Yue Zun menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan hanya tidak, ada konflik di antara mereka. Master of the Ten Hall mengendurkan alisnya dan mengangguk sedikit, tidak apa-apa jika tidak. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menjadi penasaran, apakah ada konflik di antara mereka? Yue Zun berkata, ya, tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pemimpin sekte masa lalu tiba-tiba berhenti dan tidak menargetkan Yeguan lagi. Setelah merenung sejenak, Master Aula ke-10 berkata, selama dia tidak berdiri di samping Yeguan, itu akan baik-baik saja. Yue Zun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Istana, siapakah Tuan Jing ini? Master Aula ke-10 berkata, sifat manusia menekan keilahian. Mata Yue Zun tiba-tiba menyusut. Master Aula ke-10 berkata dengan lembut, untuk orang ini, Master Aula kedua secara pribadi pergi ke Sungai Waktu untuk menemuinya dan mengundangnya untuk bergabung dengan Liga Jalan Jahat kami. Tetapi dia menolak. Sejauh yang saya tahu, pada saat itu, mereka berdua bertengkar. Master Aula kedua akhirnya meninggalkan Sungai Waktu dan memerintahkan agar semua Master Aula aliansi jalan jahat kita memberinya 3 poin ketika mereka melihat orang ini. Yue Zun terkejut, Guru Aula kedua, belum lagi Master Aula kedua, bahkan Master Aula ke-9 adalah sosok legendaris baginya. Astaga, apakah ada begitu banyak orang kuat di seberang Sungai Waktu? Pantas saja Yeguan tidak mudah mencabut rambutnya. Master Aula ke-10 tiba-tiba berkata, lanjutkan berbicara tentang Yeguan. Yue Zun menarik kembali pikirannya dan kemudian berkata, sejauh yang kami tahu, orang terkuat di belakang Yeguan bukanlah pendekar pedang wanita dengan rok hitam, tapi pendekar pedang wanita misterius dengan rok polos. Oh, Master Aula ke-10 menjadi tertarik. Apakah dia lebih kuat dari pendekar pedang wanita berpakaian hitam? Yue Zun mengangguk. Sepertinya begitu. Master Aula ke-10 memandang Yue Zun, diperkirakan. Yue Zun mengangguk. Pendekar pedang wanita dengan rok polos sangat jarang muncul. Tapi menurut penyelidikanku, setiap kali dia muncul, dia hanya membunuh 1 orang dengan 1 pedang. Terlebih lagi, wanita ini terkadang berkata, di mana rumahmu? Arah.
Master Aula ke-10 berhenti menulis dan bertanya. Lalu, Yue Zun berkata dengan suara yang dalam. Lalu dia menghancurkan rumah orang lain. Master Aula ke-10 terkejut sesaat. Lalu tertawa. Menarik, sangat menarik, mendengar apa yang Anda katakan. Saya sangat ingin bertemu langsung dengan pendekar pedang wanita dengan rok polos ini. Yue Zun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, orang ini tidak sederhana. Master Aula ke-10 tersenyum dan berkata, mendengarkan apa yang Anda katakan, dia pasti sedang menikmati momennya. Setelah berbicara, dia terus membuat anotasi. Melihat pemandangan ini, Yue Zun ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, kita tetap tidak boleh meremehkan pendekar pedang wanita dengan rok polos. Penguasa istana ke-10 berkata dengan tenang, apakah saya membencinya? Saya baru saja mengatakan saya ingin bertemu dengannya. Mengapa? Menurut Anda saya tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Yue Zun buru-buru berkata, aku tidak punya niat seperti itu. Master Aula ke-10 mengambil pena dan memberikan beberapa komentar. Lalu berkata, pendekar pedang wanita dengan rok polos. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan pena di kotaknya dan terkekeh. Yue Zun, aku bisa memahami kehati-hatian dan kehati-hatianmu. Lagi pula, kamu belum pernah melihat dunia dan alam semesta yang lebih luas. Kamu memiliki rasa kagum di hatimu. Ini normal, tapi Anda tidak mengenal saya. Jika Anda mengenal saya, Anda akan mengerti bahwa para pembudidaya pedang dari alam semesta yang lebih rendah ini hanyalah lelucon bagi saya. Yue Zun menunduk dan tidak berkata apa-apa. Master Aula ke-10 tersenyum dan berkata, saya tidak sombong. Dalam hidup saya telah mengalami ribuan pertempuran hidup dan mati, dan saya tidak hanya bertemu dengan puluhan juta, tetapi juga jutaan pembudidaya pedang. Setelah mengatakan ini, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, lalu mengangkatnya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, sebagus pendekar pedang dengan rok polos, aku bisa membunuh 3 orang dengan 1 pukulan. Bersambung.